Ah, Minta. Iya, saya agak sedikit ini kemarin habis booster apa agak pegal yang bekas bekas di ininya apa bekas disuntiknya jadi agak agak pengaruh juga ke badan ya. Tapi alhamdulillah kemarin bertiga sama teman-teman di sini ada yang satu demam tapi alhamdulillah saya mudah-mudahan nggak sih katanya sampai 3 hari. Ya, dapatnya ini AstraZeneca ya. Pfizer udah habis. Harusnya minggu kemarin, cuman karena minggu kemarin penuh ya, jadi saya baru bisa kemarin. Oke, sekarang kita lanjutkan ya, karena memang kalau saya lihat dari kemungkinan topik penelitian apa Bapak Ibu ini kayaknya tidak akan ke manusia mungkin ya, atau akan lebih ke apa namanya ke dampaknya itu kan kalau di kehutanan misalkan bisa ke ekosistem ya, kalau nanti di karet misalkan bisa ke karet. Oleh karena itu kemarin ada 4 slide yang lupa saya tambahkan ya, karena mudah-mudahan pada poin ini ya, pada poin ini bisa apa namanya membantu ya, membantu melakukan identifikasi kira-kira ya mau ke arah mana nih identifikasi dampak ya dan nilai ya pilihan risiko yang akan dilakukan ya. Ini hanya sebatas contoh yang kemudian Bapak Ibu bisa melihat ya, bisa melihat dari rujukan dan seterusnya. Kebetulan tadi saya juga ada, ternyata saya dapat satu bimbingan mahasiswa yang mau ngambil perubahan iklim di PTBA. Tadi sempat diskusi, beliau kerja di PTBA maksudnya, dia di bagian geologi. Tadi sempat diskusi mengenai bagaimana memang ke arah mana sih nanti topik penelitian yang akan dilakukan, kira-kira begitu. Nah, di minggu lalu kan saya memberikan penjelasan mengenai model-model iklim ya, yang kemudian kita bicara ke proyeksi ya. Jadi misalkan saja minggu lalu kan bagaimana kita memodelkan hujan ya, modelkan hujan dengan model yang sudah digunakan yaitu CBS tadi itu salah satu saja ya. Dan kenapa saya bilang kenapa saya menggunakan CBS ya, karena dia udah ensemble model ya, jadi udah menggabungkan beberapa model. Nah, sebetulnya kalau kita bicara model global sendiri itu akan cukup banyak ya yang bisa kita download ya, jadi bisa download, bisa coba-coba. Jadi kalau misalkan nanti Pak Carlo sudah punya data curah hujan beberapa perkebunan, mau coba-coba compare model maksudnya juga bisa gitu Pak, itu banyak sekali. Nah, sekarang kita melihat potensi dampak perubahan iklim, dan kalau kajian saya karena biasanya ke human ya, ke manusia, makanya sektor yang akan kita perkuat ya. Jadi ini disusun pada saat kami menyusun dalam API 2014 ya, 2014. Lalu bagaimana kita menerjemahkan dampak perubahan iklim kepada bidang ya. Nah, diskusi mengenai bidang ini memang juga cukup panjang ya, karena ada banyak sekali rujukan yang mengukur misalnya dari UNFCCC beberapa negara menggunakan aspek ekonomi ya. Dan sekarang sebetulnya ketika kita bicara GDP loss, jadi sekarang ini di pembangunan berketahanan iklim yang dikembangkan oleh Bappenas ataupun kemudian KLHK ya, yang menggunakan roadmap NDC adaptasi, itu menggunakan GDP loss, kehilangan GDP ya. Nah, tetapi memang dalam diskusi global ya, kebetulan saya lagi
terlibat di dalam GST. Oh ya, jadi saya ingat minggu depan itu kalau tidak hari Kamis, Bapak Ibu bisa nyari nanti mungkin dikoneksikan dengan Mbak Nani ya. Kebetulan Kamis depan itu jam 4 sampai jam 8 malam saya ada pertemuan kolaboratif riset yang dengan Uni Eropa. Uni Eropa ini kan mereka mintanya setelah jam 2 ya, karena jam 2 itu berarti jam 8 pagi ya. Tadinya saya minta jam 2, tapi ternyata bagi mereka kepagian. Mereka minta jam 10. Jam 10 waktu sana berarti jam 4 waktu kita. Saya udah minta geser ke jam 6, tapi kayaknya agak habis maghrib ya, jam 7 gitu ya, jam 7, tapi ternyata nggak deal gitu ya, karena banyak negara ya, jadi dan kita kan sebetulnya lebih kepada penerima manfaat gitu yang agak repot ya. Nah, jadi kemungkinan kita minggu depan itu dipindah ke hari lain mungkin. Saya prefer Selasa. Mau lihat Bapak Ibu. Sebentar ada yang permisi. Oke, ya. Jadi kalau bisa hari Selasa lebih bagus, tapi kalau tidak mungkin kita diskusikan lagi untuk hari minggu depan, hari apa pasnya. Oke. Jadi ketika kita bicara yang sebelah kanan ini ya, jadi mungkin nanti Bapak Ibu bisa mulai dari indikator perubahannya, menerjemahkan ke bahayanya, kemudian mencari kajian yang akan dilakukan ya. Jadi ini konsep pertama pada saat kita mengembangkan ini 2014 ya. 2014 waktu itu kan kalau kita bicara ke akuisisi AR4 ya. Jadi kalau kita bicara research system ini kan selalu acuannya adalah akuisisi ya. Intergovernmental Financial Climate Change. Nah, di akuisisi AR4 itu beberapa pendekatannya memang tadi ya, ke ekonomi, sistem kehidupan, jasa lingkungan, baru wilayah khusus ya. Nah, oke. Yang di sekarang yang di 2020 itu terutama pasca Paris Agreement, dan di situ beberapa mulai masuk beberapa negara yang kemudian ingin memperbandingkan antar negara. Yang pertama, yang kedua ternyata dari sisi investment tadi, dari sisi financing tadi ya. Ya meskipun satu paper yang baru saja saya tuliskan, nanti akan saya share kalau Bapak Ibu membaca. Dari saya kebetulan banyak sejak 2 tahun kemarin ini dengan PPITB banyak melihat skema pembiayaan. Skema pembiayaan kita tulis sebagai revisiting ya, untuk publish di Environmental Science and Policy. Ya kita melihat bahwa ada gap. Jadi ketika kita bicara pembiayaan, nah terus harus ada kesepakatan. Nah, di adaptasi ini itu belum ada kata sepakat. Bahkan di mitigasi yang udah sepakat aja untuk emisi gitu. Itu komitmen negara maju 100 bio ya. Itu juga nggak pernah tercapai gitu. Itu yang kemudian kita tuliskan di paper itu. Tetapi kemudian yang menjadi menarik itu mereka bergerak dari sisi yang lain gitu. Jadi kalau sekarang munculnya pendekatan mengenai energi transition yang disebut kemudian just transition, itu ternyata proses panjang yang sebetulnya bank, World Bank ataupun di kita nih di Asian Development Bank itu sudah berangkat lebih dulu gitu. Nah kemarin saya diminta diskusi di Kementerian Perekonomian. Ini juga menarik ya isu-isu. Ini isunya di isu mitigasi, bahwa Singapura akan mobil listrik dari kita, dari BBK Batam Bintang Karimun. Yang menarik itu, yang mereka mau beli itu adalah low carbon. Jadi listrik yang beli itu low carbon, sudah pasti itu masuknya ke PLTS. Tapi begitu mereka propose PLTS, ternyata investor Singapura sudah beli dulu gitu. Jadi itu ada 2 perusahaan Singapura yang akan bangun PLTS di kita di Batam. Nah, yang menjadi tantangan sebetulnya bagaimana ini mekanisme perdagangan karbon itu kalau dimitigasi ya. Kan ada satu lagi nanti yang mitigasi perubahan iklim. Ini biasanya karena semester depan itu load saya di prodi cukup besar, biasanya oleh Pak Sabarudin yang mengajar.
Oke. Nah, balik lagi ke sini bahwa ketika kita membagi yang bidang yang diperkuat, jadi mungkin dari situ Bapak Ibu bisa melihat sebetulnya riset apa yang akan kita lihat. Jadi kalau kemarin kita bicara di dalam karena ini atmosferik, jadi ada 4 nanti. Yang pertama, kalau misalkan kalau terjadi peningkatan temperatur permukaan bumi, maka efeknya adalah peningkatan evaporasi. Peningkatan evapotranspirasi ini dapat menyebabkan kekeringan gitu. Jadi kalau riset detil kan sebetulnya tidak hanya kekeringan saja. Kalau saya nanti di dalam sumber daya air, yaitu lebih banyak kepada seberapa kering. Makanya kemudian kita turunkan sebagai penurunan ketersediaan air. Nah, pada saat tadi evaporasi cukup tinggi, kemudian ekonomi apa yang terganggu? Jadi membuat semacam reset question lah. Reset question-nya kalau suhu naik, apa yang terganggu? Nah, kalau di sini yang terganggu itu adalah pangan, jelas ya, karena terjadi kekeringan, maka otomatis akan terjadi gagal panen, ya kayak gitu. Kalau gagal panen, maka ketahanan pangan kita akan terganggu. Kemudian energi ya, jadi memang energi ini selalu menjadi perdebatan karena definisi ketahanan energi akan berbeda dengan definisi kemandirian energi. Demikian juga definisi ketahanan pangan itu akan berbeda dengan kemandirian pangan. Jadi kalau teman-teman di pangan mendefinisikan ketahanan pangan itu ada 3 parameter. Faktor parameter produksi, parameter distribusi, dan satu lagi parameter apa yang terkait dengan konsumsi, saya lupa ya. Diversifikasi. Jadi produksi, diversifikasi, ya. Produksi. Jadi gini, kalau namanya produksi, kalau kemandirian pangan, maka kita harus mandiri, tidak boleh ada impor. Itu adalah kemandirian pangan. Tapi kalau ketahanan pangan, ketika produksi tidak bisa terpenuhi, maka distribusi yang kita lihat, kira-kira itu. Nah, pendekatan di situ itu juga menentukan apakah kita mau menggunakan ketahanan pangan atau kemandirian pangan, ini juga menjadi poin itu juga menjadi bahan riset yang artinya yang bisa diperdebatkan. Kita mau pakai definisi ketahanan atau definisi kemandirian gitu. Karena apa? Kalau kita menggunakan ketahanan ya yang banyak sekarang terjadi impor, kita masih dengan quote and quote ya asal ketahanan pangan, maka kita impor pangan, impor beras misalkan. Kira-kira itu. Nah, yang ketiga itu sebetulnya diversifikasi pangan. Saya kebetulan di 2018 sampai 2020 itu banyak membantu WWF membuat mengidentifikasi climate financing untuk adaptasi di pulau-pulau kecil ya. Jadi saya pernah ke Kei, ke Labuan Bajo, pokoknya pulau-pulau yang di Alor, kira-kira ke sana. Nah, satu hal yang menarik sebetulnya yang saya amati itu ada satu, cuman riset ini belum sempat juga kami tuliskan. Ada satu yang menemukan bahwa sebetulnya sejak awal itu kalau kita bisa diversifikasi pangan sebetulnya lebih bagus ya, lebih kuat. Jadi misalnya pada saat kita ke Kei, Maluku Tenggara, dia di Maluku Tenggara itu nggak sama sekali kita tidak mungkin menanam padi ya. Airnya rebutan lah, kalau kita mau bicara menanam padi itu rebutan air untuk menanam padi dengan air untuk minum kayak gitu. Ya dengan pulau segitu-gitunya gitu ya, maka sebetulnya lebih penting air untuk minum dibanding air untuk padi. Ini juga tadi sebetulnya di Timor ya. Jadi saya ingat waktu SD itu dulu Bumi Gogoranca. NTT itu kan terkenal Bumi Gogoranca. Tapi kemudian ketika bergeser dan makan pokok mereka kan bukan padi ya gitu ya. Bukan nasi ya. Mereka punya makan sendiri. Jadi nah itu ternyata ada pengaruh terhadap ketahanan pangan. Jadi begitu saya melihat dari skematik BLT, si Pemda itu kan harus memberikan beras ya, subsidi beras, konsumsi beras itu per kapita. Itu ternyata nggak pernah tercapai. Jadi kalau dari alokasi anggaran mereka katakan 100, untuk beli beras itu nggak cukup. Karena berasnya dibeli dari mana? Berasnya dibeli dari Sulawesi.
Jadi dari cost dan seterusnya jadi cukup mahal, jadi cukup costly gitu kira-kira. Nah, poin itu kan sebetulnya ini upaya adaptifnya karena mereka punya makanan tersendiri gitu. Kemudian itu embal itu dia dari singkong. Singkong itu betul makan pokok mereka. Jadi ketika kebetulan biasanya kan kalau itu nggak sekali dua kali, saya sampai berkali-kali ke sana. Itu nelayan mereka dulu itu mereka memasak embal untuk bisa melaut. Embal itu 4 hari nggak apa-apa. Tapi begitu diganti dengan nasi, ya kita tahu lah kalau nasi ditaruh di luar tentu akan basi gitu. Nah, perubahan-perubahan ini sebetulnya juga dari situ ya, begitu bicara kajian adaptasi, bicara kajian dampak ya terhadap ketahanan, maka itu akan sangat localized, akan sangat tergantung dari faktor apa sih yang mau kita nilai, kira-kira itu. Makanya muncullah yang sekarang banyak berkembang adalah resilient based ecosystem. Jadi ekosistemnya dulu yang mau kita lihat. Nah, poin ini kan sebetulnya tadi pada saat Bapak Ibu melihat ada suhu naik nih, temperatur naik, terjadi evaporasi. Nah, di bidang Bapak Ibu ini apa yang akan terpengaruh kira-kira itu ya. Jadi misalkan pada saat ini berdiskusi dengan teman-teman waktu itu kan penyusunan ini ada juga dari TNC, ada juga bird ya, apa sih burung ya. Saya lupa nama organisasi burung Indonesia itu. Nah, mereka menyebutkan seperti itu. Jadi misalkan kalau terjadi, makanya kenapa pada saat terjadi evaporasi itu kehutanan ekosistem juga akan terganggu. Jadi ada jasa lingkungan. Nah, sebetulnya pada saat kita bicara jasa lingkungan itu sendiri, kita itu menilai antara ekosistemnya gitu. Makanya kemudian berkembanglah ekosistem based resilience. Nanti di part terakhir begitu saya menjelaskan ekosistem based ini memang nanti ekosistem based. Jadi penilaian kajian itu harus berdasarkan ekosistem. Mau kita gunakan ekosistem sungai, ekosistem pantai, itu tergantung dari kajian kita mau ke arah mana gitu. Ya. Nah, kemudian yang pertama, jadi itu yang bahaya ini bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu ya, melihat beberapa pattern yang lain. Jadi misalnya yang paling bawah ini nih, perubahan pola perkembangan populasi dan migrasi hama penyakit dan tumbuhan. Nah, jadi akibat suhu naik gitu ya, suhu naik ternyata efeknya itu adalah ke pangan. Misalkan saya ingat kalau tidak salah teman-teman pertanian Profesor Handoko yang dari IPB, meningkatnya wereng itu juga tidak terlepas dari kenaikan suhu gitu ya. Nah, mungkin di kehutanan juga ada pertemuan tertentu ya. Apa sih yang menjawab, atau tadi apakah kenaikan suhu tadi karet itu lebih bagus atau tidak gitu ya. Nah, terkait dengan kenaikan suhu ini kita pernah melakukan kajian di Pagar Alam ya. Di Pagar Alam waktu itu dengan JICA, suhu naik ya, yang terjadi sebetulnya yang kita itu pertama tuh kita tidak melihat suhu ya. Tapi dari tata guna lahan ternyata perkembangan kebun kopi itu semakin naik ya. Semakin naik ya, jadi kita compare beberapa tahun, kita belum lihat suhu ya. Nah, ternyata kebun kopi naik gitu kira-kira, makin ke atas, makin ke ke hutan, ke kawasan lindung. Nah, ternyata begitu kita compare itu ada pengaruhnya. Jadi petani meski menyatakan ketika dia menaikkan ketinggian ya, itu produksi mereka akan kembali seperti semula. Tetapi kan ini akan kontradiktif dengan kalau dia masuk ke dalam hutan lindung. Lalu yang terjadi kan si petaninya naik ya ke lebih tinggi, kebun kopi yang di bawah itu kan menjadi lahan tidur kira-kira itu. Nah, tentu ini harus ada solusi gitu ya. Apa solusi untuk ketika komoditi bergeser ke yang lebih tinggi, yang lebih nanti kan tinggalkan oleh masyarakat. Waktu itu dicoba dengan pala ya, waktu itu Bu Wali Kotanya Bu Ida. Sayangnya setelah kajian itu saya tidak kembali ke sana karena ke Pagar Alam. Apakah bagaimana sih progres? Karena kan jadi berubah kebiasaan masyarakat. Nanti kita bisa di kajian kerentanan. Ada perubahan pola masyarakat yang tadi petani kopi menjadi petani pala. Tentu harus ada edukasi dan seterusnya. Nah, poin ini yang kemudian nampaknya akan menjadi part yang agak susah gitu ya, karena pergeseran sendiri ya. Poin-poin ini memang
tentu harus ada edukasi. Nah, itu poin yang bisa yang kita coba lihat ya. Jadi kemudian kalau dari sisi kesehatan ya, kebetulan almarhum Prof. Widad Agus dia ahli nyamuk ya. Di Baturaja kan ada pusat nyamuk ya, pusat kajian nyamuk. Jadi pusat kajian nyamuk itu ada di Baturaja, ada di Pangandaran, ada di Jogja, ada di mana ya? Ada 4 atau 5. Ya kebetulan waktu saya ke Sekretariatan API itu semua saya ikut. Jadi saya ikut ke beberapa stasiun tadi. Demikian juga saya pernah ikut ke Balitbangtan yang di Pati. Jadi pengembangan benih yang tahan kekeringan gitu ya. Kemudian benih yang tahan banjir ya. Jadi maksudnya ternyata di dalam pertanian itu juga waktu saya di sana itu saya baru tahu bahwa ada gagal panen, ada gagal bunting katanya. Jadi gagal bunting itu satu proses sebelum padi itu melakukan pengisian. Itu ada rentang berapa bulan. Nah, kalau gagal panen itu lebih cenderung kepada efeknya misalkan ketika banjir kerendam lebih lama sehingga dia menjadi mati. Sehingga yang dibuat itu adalah proses yang tahan banjir. Tapi kalau gagal bunting itu akibat kering, jadi tidak cukupnya air. Artinya bibit yang ditanam itu gitu ini kata teman-teman waktu saya ke Pati itu harus lebih tahan. Jadi sampai dia berapa bulan itu lebih kering, kata kekeringan kira-kira gitu. Nah, tetapi kemudian ternyata dari sisi emisi karena dia ada perlakuan ya. Jadi si pH4 yang dikeluarkan dari yang tahan keringnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak tahan kering. Nah, itu kemudian muncullah pendekatan kita mau pilih yang mana nih kalau kita untuk mitigasi perubahan iklim agar tidak terjadi kenaikan metan, maka kita semua yang pakai yang basah. Tapi kalau dari sisi ketahanan pangan, maka nggak mungkin itu yang disebut dengan trade off ya yang tersebut tadi. Nah, kembali ke yang faktor tadi itu waktu kita ke Baturaja itu ada juga jadi perkembangan nyamuk di Baturaja itu ada suhu juga kelihatan gitu pengaruhnya. Oh ternyata kalau pada saat panasnya sekian gitu ya cukup lama di Baturaja kan ada juga pengatur suhu itu perkembangan nyamuk itu cukup tinggi kira-kira. Tapi ketika suhunya agak lebih lebih adem gitu ya itu justru tidak tinggi gitu ya. Jadi itu katanya ada pengaruh pada proses perkembangbiakan gitu kira-kira. Nah, ini kan itu sudah yang lebih detail seperti itu gitu Pak Bu. Jadi kalau Bapak Ibu melihat itu tadi mungkin bisa mencari rujukan-rujukan yang tentang itu apa itu hubungan pengaruh terhadap terhadap karet atau nanti kalau ditanam hutan misalkan kalau mau mengembangkan hasil hutan bukan kayu ya ini poin dari temperatur gitu. Nah, poin ini kan akan cukup menarik ya. Kira-kira. Jadi ketika suhu naik, nah apa sih yang berbahaya akan muncul? Kemudian sektor mana yang mau kita perkuat pada itu. Jadi ini diskusinya memang cukup panjang ya. Jadi salah satu misalkan kalau bicara suhu naik pada pemanasan lempat akibat meninggal suatu. Nah itu yang disebut dengan heat stroke. Jadi banyak di India itu kalau musim panas itu banyak orang meninggal karena suhunya cukup panas, mereka tidak memiliki kemampuan untuk membeli AC. Nah ini kan makanya kemudian nanti bentar lagi saya akan jelaskan. Jika kita bicara kerentanan terhadap perubahan iklim, itu masyarakat miskin dan masyarakat yang paling rentan. Ini untuk temperatur ya. Kemudian yang kedua nih curah hujan ya. Nah curah hujan ini kan kalau curah hujan terjadi ya, jadi kalau kekeringan akibat dari penurunan kemarin seperti saya sampaikan, butuh hujan tetap begitu saja, tapi kan pergeserannya ya jumlahnya ataupun pergeseran jumlah ini ternyata akan sangat berpengaruh pada apa saja gitu. Jadi kalau kekeringan misalkan defisit di daerah A, tetapi kemudian surplus di daerah B, yang kita lihat kan di daerah A-nya ini, karena kita fokusnya pada lokus ya karena localized tadi. Oke. Nah itu jadi kalau hujan ini memang in general itu hampir semua kena ya. Ya. Termasuk misalkan kalau di ekosistem juga ya kira-kira begitu. Nah, waktu itu kenapa kita menggunakan jasa lingkungan karena waktu itu dalam proses penyusunan tuang Undang-Undang 32 yang kemudian turun dalam PP mengenai jasa lingkungan. Nah jasa lingkungan ini sebetulnya juga akan sangat menarik ya sebenarnya. Jadi akibat curah hujan tadi ya munculnya tadi defisit kemudian
banjir, kemudian tanah longsor, kemudian kurang produksi. Nah itu juga nyamuk juga ketika di musim hujan yang panjang ya. Jadi kalau nyamuk itu kalau musim hujannya panjang itu lebih beresiko dibanding dengan hujan pendek tapi ini besar. Karena kalau pendek besar itu terpelas, jadi tidak sempat telurnya itu tidak sempat menetas kata orang-orang kesehatan ya. Sehingga biasanya kalau musim hujan pendek nyamuknya itu hilang. Tapi yang menjadi tantangan itu adalah kalau genangannya cukup lama tergenang kira-kira itu. Nah, terkait dengan jasa lingkungan ini sebetulnya ada banyak kajian yang pernah juga saya lakukan. Jadi pada saat 2000 berapa ya, waktu itu World Bank membuat evaluasi kajian tentang PAMSIMNAS untuk regional ya. Jadi regional waktu itu kita ambil yang sampai sekarang dan sekarang juga sedang dilanjutkan oleh teman-teman, ada Mercy, ada kemitraan tentang kajian-kajian perubahan iklim di Petalong. Petalong itu Pekalongan, kota Pekalongan. Jadi Petang itu dari kota Pekalongan, Tang itu di kota Kabupaten Batang, Long itu dari Kabupaten Pekalongan. Jadi si penyediaan air untuk tiga kabupaten itu, tiga kabupaten kota, jadi satu kota ada kabupaten, itu dibuat dalam satu skema regional ya, regional. Jadi ya kalau di Sumatera mungkin agak misalkan mungkin nggak kita menggabungkan PDAM Sungai Musi untuk PDAM Kota Palembang, Banyuasin itu jauh gitu ya. Tapi kalau di Jawa ini kan ada kecenderungan catchment-nya itu kecil ya. Atau yang terjadi di pulau-pulau ya, terjadi di pulau-pulau seperti ini banyak sekali ketika kita bicara wilayah khusus ekosistem perkotaan ya, itu kasus untuk air ini cukup menjadi isu yang sangat sentral ya. Jadi misalnya Bu Mega kayaknya disconnect ini. Ya, misalnya di Pekalongan, Batang dan Kota Pekalongan. Nah, itu sumber airnya itu hampir semuanya itu ada di Kabupaten Batang ya. Ada di Kabupaten Batang. Jadi ada di hulunya. Terus kemudian contoh Bandung juga sama. Jadi yang sama sekali tidak punya sumber air permukaan itu Kota Cimahi. Jadi Kota Cimahi itu, jadi kita juga bertanya kenapa dia jadi itu paling beresiko terhadap kekeringan. Karena semua sumber air Kota Cimahi itu di luar Kota Cimahi. Ya, jadi ada yang dari Bandung Barat, dari Lembang dan sekitarnya, ada yang juga dari tempat saya di belakang di Soreang. Nah ini menjadi konflik ya. Nah yang pernah terjadi itu di Kupang. Bagaimana sumber air Kota Kupang yang berasal dari Kabupaten Kupang itu ditutup. Jadi ya ini kan semacam jadi kecemburuan ya. Kecemburuannya begini, bendungannya itu di Kabupaten Kupang. Airnya dialirkan ke Kota Kupang. Kota Kupang dapat air, masyarakat di Kabupaten Kupang nggak dapat air karena PDAM-nya kan PDAM Kota Kupang. Gitu. Jadi mungkin kalau kita bayangkan di kilometer berapa itu antara Banyuasin dengan Palembang itu, airnya itu dari Banyuasin masuk ke Palembang gitu. Orang yang di Kota Palembang itu dapat air karena itu PDAM Tirtamusi, tapi orang yang begitu masuk ke Kabupaten Banyuasin hanya karena batas ya, hanya karena si daerah tersebut bukan wilayah kerjanya si PDAM Kota Palembang, itu nggak dapat air kira-kira gitu. Nah itu yang terjadi, dipotong oleh masyarakat gitu ya. Ya kira-kira begitu, itu kan karena lewat si pipa besar itu lewat peta itu kira-kira begitu. Jadi hal seperti ini memang ketika kita bicara yang menjadi isu kan sebetulnya nanti lebih jauhnya gitu harga air ya. Jadi itu banyak sekali sekarang in general kota itu seperti itu. Tapi yang semua lagi yang kemudian menarik itu, yang kemudian ketika saya melakukan kajian World Bank itu cukup banyak yang membuat kajian, itu Kota Surabaya. Jadi start blood-nya
sumber air unggulan yang itu ada di Kabupaten saya lupa namanya Pasuruan itu punya kota Surabaya. Jadi bagaimana Belanda ya, Belanda ingin membuat si PDAM kota Surabaya itu sustain, sehingga tanah yang ada di Kabupaten Pasuruan, termasuk jaringan pipanya itu milik kota Surabaya. Itu terfatbat, jadi dalam surat tanah lah kalau bahasa kita ya, surat tanah kira-kira begitu. Sehingga si kota Pasuruan nggak bisa tidak bisa mengklaim bahwa itu mata air dari Pasuruan, itu adalah mata airnya orang Surabaya. Gitu. Nah, sehingga yang terjadi adalah harga air di kota Surabaya itu lebih murah dibandingkan dengan yang sekitarnya. Jadi dibayangkan bahwa orang Surabaya itu mau nyuci mobil aja bisa pakai air PDAM, saking murahnya gitu. Nah sementara Sidoarjo sebelahnya, kemudian Sidoarjo, Gresik ya, itu kan beli air dari Surabaya, Jadi karena si kota Surabaya ini udah over ya, tidak kejadian seperti di Kupang ya, karena memang PDAM Surabayanya menjual air ke sekitar ya. Itu yang kita coba dikembangkan untuk di Kupang. Jadi kami belajar di Surabaya, tetapi harganya yang berbeda. Gitu. Nah, ternyata nggak bisa juga gitu. Kalau di Kupang kan sumber airnya di Kupang, dari Kabupaten Kupang, harusnya si kota Kupang membuat jasa lingkungan. Jadi harga air yang di kota Kupang itu memasukkan harga lingkungannya. Nah ini poin yang sangat agak sulit ya. Nah, Surabaya itu seperti itu. Jadi kemudian waktu itu kita sampai ketemu dengan Bu Wali Kota Bu Risma, kita jelaskan kalau bisa harga air Surabaya itu naik gitu ya. Bukan apa-apa, ini kita bicara hemat air ya. Nanti climate semakin ke depan semakin kering, artinya ketika kekeringan semakin banyak dari kekeringan. Tapi Bu Risma waktu itu nggak setuju karena alasannya adalah masyarakat miskin Kota Surabaya kalau harga dinaikkan. Lalu kita buat lagi simulasi berapa banyak. Jadi harga itu berdasarkan pendapatan misalkan. Bisa enggak gitu kan. Jadi kalau hotel itu bisa lebih mahal. Panjang juga gitu. Jadi nah, poin-poin yang seperti ini sebetulnya efek dari kajian kita itu begitu kita lakukan kering, berapa di kekeringan. Dalam kembali ke yang Petanglong tadi waktu kita membuat masukan tersebut kita berharap ya itu dimasukkan. Jadi ke depannya akan semakin kering, potensi kekurangan semakin kering. Kemudian nanti harga air di Kota Pekalongan itu lebih mahal dibandingkan dengan di Kota Batang, di Kabupaten Batang ataupun Kabupaten Pekalongan. Tapi poin ini ternyata tidak selesai ya waktu kajian selesai karena begitu dibandingkan dengan PDRB aspek ekonominya Pekalongan itu PDRB-nya paling rendah di antara dua ini gitu. Jadi kemampuan daya beli masyarakat Pekalongan, PDRB ini kan rata-rata ya. Ya memang ada yang batik Pekalongan lebih tinggi, tapi banyaknya yang mudahnya masyarakat golongan menengah bawah di Pekalongan itu lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat menengah bawah di dua kabupaten. Sehingga kalau harga air lebih mahal, ini siapa yang mau bayar subsidi air kepada masyarakat miskin? Jadi kembali, mungkin selama ini kita mendengar itu subsidi BBM ya, Bapak Ibu. Nah sebetulnya begitu perubahan iklim sendiri, ini poin itu tadi juga harus sudah muncul. Lalu terkait jasa lingkungan ya, yang nanti kalau mau lihat compare, yang sudah cukup lama berjalan itu adalah Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon. Ya, jadi seluruh air di Kota Cirebon itu berasal dari Kabupaten Kuningan. Nah, berbeda dengan Surabaya yang memang lebih dulu, itu ada Pemda Jawa Barat mengatur regulasi. Ya. Jadi semua air yang di Kota Cirebon itu harus dihitung. Jadi jasa lingkungan sudah keluar, di mana harga air yang dibayarkan oleh PDAM itu saya lupa berapa persentasenya itu dibayarkan kepada Kabupaten Kuningan. Jadi misalkan kalau Bapak Ibu beli air 1 meter kubiknya itu 3.000, nah 200 atau 500 itu di-earmark ya kalau dalam bahasa pemerintahan, itu diberikan kepada Kabupaten Kuningan. Jadi nggak ada lagi debat lagi. Begitu kan ada meter air tuh, berapa yang datang dari Kuningan, sekian meter kubik itu langsung dibayarkan karena memang itu dibebankan kepada konsumen, kepada pembeli. Sama lah kalau kita makan kan sekarang kita kena pajak restoran. Nah itu karena kena pajak restoran, nah
itu salah satu yang dulu Bandung lakukan itu di BAKD-nya itu memberikan alat gratis kepada pengusaha restoran. Padahal alat itu ditujukan untuk mencatat transaksi di restoran. Jadi kalau dulu si restoran tersebut melaporkan ya, jadi kalau nakalnya bisa aja, jadi misalkan kalau saya pengusaha restoran yang makan itu 100 orang, nilai uangnya adalah 100.000, saya sampaikan yang makan itu hanya 80, sehingga saya bisa ngemplang pajak restoran 20. Tapi dengan sistem yang diberikan pemerintah itu otomatis terrecord ke si badan penerimaan. Nah, Kuningan itu sudah sampai di situ. Jadi ketika kita berbicara mengenai aksi atau produksinya itu memerlukan import di sana. Oke ya. Jadi itu adalah mengenai contoh-contoh jasa lingkungan yang kemudian bagaimana bisa dikembangkan. Nah, selanjutnya adalah sumber permukaan laut. Ini kan karena terkait dengan ocean tidak kita bahas. Nah, yang kemudian ini yang terkait jadi kalau yang di slide ini adalah atmosferiknya, ini yang oceannya. Nah, kalau yang ini gabungan keduanya. Jadi kejadian ekstrim itu kan akibat ENSO, akibat IEDO, akibat DMI, akibat PAO dan IPO kira-kira itu yang kemudian menyebabkan kejadian ekstrim di kita. Nah, ini juga bisa kita review ya. Jadi misalkan kalau badai misalkan ada nggak sih pengaruhnya ke karet lah kira-kira gitu. Saya nggak tahu lah itu. Nah ini maksudnya poin ini yang kemudian diharapkan nanti menjadi part tugas Bapak Ibu. Jadi mau kemana sih untuk melihat tadi untuk biasa dari saya itu membuat semacam paper meresumutkan kemudian mengaplikasikan dari kajian Bapak Ibu. Jadi penilaian saya kepada rujukan yang digunakan ya, karena saya juga nggak tahu kan bahwa karet itu karena apa, saya juga nggak tahu. Tapi kalau kata Pak Carlos itu ini loh Pak rujukannya, ya saya percaya aja itu. Makanya jurnalnya juga kalau bisa jurnal yang Scopus lah, yang kita yang ada di CNDR kan seperti sampaikan kira-kira itu. Saya juga nggak akan bertanya Pak ini kenapa enggak. Jadi nanti Bapak buat PowerPoint menjelaskan itu rujukannya yang saya lihat. Oh memang iya gitu. Jadi lebih banyak ke alur penyusunan dari mulai questionnya ya tadi. Discussion itu kan lebih kepada apa sih bahaya yang bisa muncul ya, bahaya apa yang terkait dengan kajian Bapak. Karena Bu Meganya lagi keluar kayaknya. Ya ini ibunya gimana di Lahat kayaknya lagi nggak bagus ini. Ya kira-kira itu Pak. Jadi yang saya itu adalah rujukannya, research question-nya apa gitu. Jadi yang tadi seperti yang 2 poin tadi itu. Nah yang saya sampaikan itu sebetulnya next point-nya upaya adaptasinya. Nanti untuk mengukur resiliensinya dan tapi poinnya adalah baru sampai ini dulu. Disebutnya dari sini lahirnya. Kalau suhu naik, bahaya apa sih yang muncul? Gitu kira-kira. Kemudian siapa sih yang telah melakukan kajian tersebut dan bagaimana rujukannya? Lebih banyak diskusi di poin-poin itu. Oke. Nah, ini adalah bahaya ya. Jadi dampak perubahan iklim ini ini muncul. Nah, kemudian yang kuliah kita hari ini karena ya, kejadian tersebut berdampak pada manusia gitu ya, maka kemudian yang akan kita bahas adalah kerentanannya sendiri ya. Jadi bagaimana kita mendefinisikan kerentanan ya. Jadi di pengantar karena waktu itu Bapak nggak ikut ya, jadi saya sampaikan ketika kita bicara kerentanan ya, ini adalah konsepnya ya, sebetulnya sekarang tuh kita bicara di part yang ini, jadi kita menilai pada internality kita ya. Jadi di situ karena ini seperti saya sampaikan, karena saya kepada manusia, maka kemudian yang kita nilai adalah populasi endemik, populasi manusia ya. Kalau nanti, jadi saya kira tanaman sendiri kan punya daya adaptif ya, Jadi
ya contohnya tadi kenapa saya memberikan contoh yang pertanian ya. Ternyata dengan perlakuan itu kita bisa menghasilkan bibit yang kering ya. Artinya kan itu adalah upaya adaptif. Jadi kalau di manusia kan, kalau kita bicara kerentanan pada manusia ya kita duduk di sini, saya menyampaikan ini, kita bisa kerentanan itu. Jadi vulnerability and exposure itu yang kita diskusikan sekarang. Kita duduk di sini, di belakang kita tuh ada AC, kira-kira gitu. Nah, posisi duduk kita ini itu kan sebetulnya rentan ya, rentan masuk angin lah gitu Pak, mudah-mudahannya. Ketika kita duduk di samping kita ada AC, itu kita rentan masuk angin, kira-kira gitu. Tapi kejadian kita masuk angin atau tidak itu kan tergantung daripada diri kita sendiri ya, di internal diri kita sendiri gitu ya. Seberapa sensitif misalkan ya, kalau pada saat kita duduk di sini ya, pada saat datang, katakanlah Bapak Ibu datang ke kantor, dari rumah udah kehujanan gitu ya, duduk di situ kena AC, nah maka kita akan lebih sensitif ya dibandingkan dengan tidak, atau di luar yang panas masuk ke dalam ruangan ya, yang kemudian di situ ada AC ya, itu kan ada kemungkinan ya kira-kira seperti itu. Nah, sensitivity itu tergantung dari dalamnya. Tempat duduk kita ini ada exposure, keterpaparannya exposure. Jadi kita melihat posisi kita ini terhadap yang akan menjadi bahaya. Jadi kalau tadi misalkan suhu itu enggak dimanapun akan relatif sama ya, kita nggak bisa menghindari kenaikan suhu ya. Ketika di lahat suhunya naik gitu, nggak mungkin rumah kita nggak naik sendiri kira-kira gitu. Ya pasti rumah kita juga suhunya juga akan mengalami kenaikan. Oke. Ya Pak, ya Bu, ya kalau saya di rumah kalau pas hujan nggak masalah, tapi begitu habis hujan kayaknya jaringan fiber optiknya masalah. Jadi kalau hari ini hujan itu besoknya baru kerasa ke jaringan internetnya. Kalau pas hujan deras, alhamdulillah. Tapi setelah hujan itu yang kemudian gangguan. Nggak apa-apa Bu, kalau memang masuk, nanti kan juga ada recordnya, nanti bisa didengarkan kembali ya. Oke. Nah, jadi kita sekarang bicara kerentanan. Nah, kemudian yang saya jelaskan memang kembali kepada ya tadi, karena saya lebih banyak melakukan kajian ke human ya, ke manusia, maka kemudian yang kita ada population dynamic, populasinya kira-kira begitu. Nah, jadi posisi itu adalah menentukan exposure tadi. Dimanapun kita duduk ya. Jadi kalau misalkan di ruang ada 3 orang, yang paling dekat AC, kita orang yang ketiga dari AC, maka kita paling kecil exposure-nya. Nah, penilaian itu yang kemudian kita lakukan perhitungan. Jadi kalau pada saat nanti kita membuat kajian exposure misalnya, simpelnya ini kita di ruangan seperti ini ya. Ini pintu masuk misalnya, kan biasanya AC ditempatkan berlawanan dengan pintu masuk ya, bisa di sini kira-kira begitu. Nah, ini ada kursi gitu ya, ini cara menilainya nanti kursi-kursi seperti ini gitu. Nah, ini kan kalau kita lakukan kajian exposure ya, kajian kerentanan dulu, maka sebetulnya yang paling terekspos itu kan yang paling dekat ya, yang ini yang paling kena gitu ya. Kemudian di baris ini kira-kira begitu. Ini exposure, keterpaparan. Nah, tentu saja pada saat kita menghitung exposure, kita mesti mention dulu kan, kita mesti tahu dulu apa yang menjadi bahayanya gitu. Jadi dalam hal ini kan bahayanya itu adalah AC-nya itu sendiri ya. Tapi AC-nya itu menjadi bahaya ketika dia menyala gitu Pak. Kira-kira itu ya. Jadi kalau kita duduk rumah kita di pinggir sungai, kalau nggak ada hujan, itu sudah nggak muncul bahaya. Jadi tadi ya, cara menghitung bahaya pun kan cara menghitung bahaya itu dari, makanya kenapa di dalam bahaya tadi kalimatnya dulu yang kita nilai, apakah suhunya gitu kan, itu kira-kira. Demikian juga dengan AC tadi itu, ketika menyala pun kan, kalau suhunya misalkan 25 gitu ya, 25 suhu normal, maka yang ini juga akan menjadi aman ya dari dingin. Tapi mungkin kalau 25 derajat, yang ini nggak kena gitu Pak, tidak menerima manfaat ya atas AC tersebut. Gitu. Nah,
Kira-kira begitu. Nanti kalau kita untuk apa namanya, bagaimana kita menentukan exposure di kajian kita, ya itu juga sudah ada. Saya kira sudah ada juga. Seperti saya mencontohkan yang pertanyaan. Itu ada exposure-nya. Jadi di mana posisinya tersebut ya. Nah sekarang untuk menerjemahkan exposure kita ke dalam kajian kita, katakanlah kalau di kehutanan berarti kan lokasinya kan, lokasi dekat sungai dan seterusnya. Kalau di sana juga mungkin juga sama ya, makanya kan kemudian kan ada pembagian iklim Pak ya, iklim menurut siapa ya, kalau yang di saya lupa itu yang iklim regional itulah pokoknya kira-kira kan, yang kemudian disitulah dari iklim regional itu muncullah kesesuaian tanaman kira-kira itu Pak ya, itu kan suhu yang dilihat, itu kira-kira itu, jadi faktor suhunya itu yang dilihat kan. Nah suhu itu kan berkorelasi dengan ketinggian kira-kira gitu. Nah ini juga sama. Nah poin itu yang nanti harapan saya pada saat Bapak Ibu menulis untuk tugas ini bisa menilai itu. Jadi pertama tadi menilai bahaya ya, bahaya dari apa namanya, dari sisi ya apa, dari sisi apa namanya, nggak apa-apa Bu Mega, nggak apa-apa, kamera juga masih nggak apa-apa, nanti kalau kameranya nyala malah bisa hilang Bu ya. Jadi itu yang, jadi kalau tadi ya menilai bahayanya apa, kemudian ke dalam pengaruh suhu berbahaya terhadap kajian Bapak itu apa, kajian Ibu itu apa, kalau hujan naik bahayanya apa, kalau kejadian ekstrim bahayanya apa, kira-kira itu menerjemahkan perubahan iklim terhadap dampaknya yang kita nilai dari sisi bahaya ya, karena at the end seperti saya sampaikan kita akan membicarakan mengenai resiko. Oke, nah itu ada exposure ya, jadi bagaimana kita mengatur. Yang kedua sensitivity. Oke, jadi kalau kita mengacu pada kajian IPCC ya, ini IPCC, yang dimaksud dengan kerentanan 2007 nanti kita lihat di kuliah terakhir saya akan compare dengan IPCC yang terbaru. Apakah sama ya definisinya? Nah, kenapa ini juga saya sampaikan, karena kita sebetulnya punya peluang ya untuk mengupdate. Jadi teman-teman KHLK ini buat SIDIK, nanti daerah saya lihat sistem informasi dan data indeks kerentanan. Kalau memang kita ingin menggunakan, nah SIDIK itu ada sebagai informasi dasar. Karena apa? Dia masih menggunakan IPCC AR4. Jadi definisi kerentanan tingkat di mana sistem rawan dan tidak mampu mengatasi dampak perubahan iklim, termasuk variabilitas iklim ataupun iklim ekstrim. Nah, kerentanan merupakan fungsi. Jadi karena fungsi ya. Nah, teman-teman di bencana di BPPD dia menerjemahkan kerentanan dengan kapasitas itu dipisahkan. Kerentanan dengan kapasitas itu dipisahkan ya. Jadi kerentanannya sama, sensitivitas dengan exposure, tapi kapasitasnya dipisahkan. Karena filosofinya begini, kalau saya jelaskan sebagai orang kebencanaan, kalau kita menghadapi gempa, yang diperkuat itu adalah kapasitas rumahnya gitu. Tapi kalau kita bicara di climate ya, itu orangnya yang kita perkuat. Jadi bukan infrastrukturnya. Makanya di teman-teman BNPB di dalam ataupun dalam Sendai Framework itu ya Sendai Framework mengeluarkan kapasitas tidak merupakan bagian dari kerentanan ya. Dia dikeluarkan. Tapi kalau di dalam perubahan iklim karena adaptive capacity itu juga merupakan bagian dari perilaku kita ya. Jadi ya bagian dari perilaku itu seperti apa? Oke. Tadi kita duduk di sini, ya, kita terpapar, kemudian kita kurang sehat, maka kita sensitif terhadap pengaruh AC, tapi adaptive capacity-nya kita bisa menggunakan jaket, kira-kira gitu. Jadi ketika kita kurang sehat, ya, duduk di sini, maka kita menggunakan jaket. Maka upaya kita menggunakan jaket itu adalah upaya untuk mengurangi kerentanan kita untuk tidak terkena flu, kira-kira itu. Nah, dalam konsep kebencanaan tidak seperti itu. Jadi ketika kita bicara kapasitas, maka infrastrukturnya itu adalah AC-nya dimatikan. Nggak mungkin juga gitu itu akan datang.
Artinya diperkuatnya adalah bukan diri kitanya, harus dalam ruangan tersebut. Nah, pendekatannya yang berbeda. Jadi kalau nanti Bapak Ibu membaca, loh kok ada Sendai pada berbeda, karena itu akan di situ perbedaannya. Jadi adaptive capacity itu adalah dari internal kita bisa melakukan. Outcome dari adaptive capacity itu adalah early warning system. Jadi munculnya early warning system atau peringatan dini itu adalah ketika adaptive capacity kita tidak bisa lagi kita naikkan, gitu. Maka kita memerlukan early warning system, gitu. Kira-kira itu. Nah disitulah nanti muncul threshold ya. Kapan ya ketika thresholdnya itu terlampaui gitu ya, maka kemudian itu pasti akan terjadi resiko yang lebih besar, kira-kira itu. Jadi tadi ya ketika kita menyebut tanaman yang tahan kering ya, ada komodatnya itu juga ada tengah waktunya. Jadi misalkan kalau keringnya lebih dari sekian hari ya, makanya kemudian di dalam pertanyaan itu ada SPI indeks. Jadi berapa lama hari tidak hujan. Nanti yang dihubungkan meskipun sawah tersebut tidak tergenang, kalau dia 5 hari tidak hujan tidak menjadi masalah. Tapi kalau lebih dari 10 hari, meskipun jadi definisi tahan kering juga ada boundary condition. Tidak 3 bulan kering tetap hidup, kira-kira begitu, tidak. Tetap aja ada. Nah itu kemampuan adaptif juga ada thresholdnya, ada ukurannya. Nah, ukuran-ukuran ini yang tentu bahkan kita pun bisa menentukan riset tadi itu. Jadi penilaian kapasitas adaptif dari tanaman padi tersebut itu bagian dari riset teman-teman pertanian. Berapa lama gitu ya. Atau mungkin kalau ibu punya di kehutanan misalkan punya program penanaman kan selalu ditanam di awal musim hujan gitu ya. Nah, tapi kan begitu musim hujannya sekarang tidak menentu, kan itu harus mencari bibit yang pas juga gitu ya. Saya nggak tahu apa ada bibit yang tahan kering, saya nggak tahu. Atau karet juga begitu Pak ya. Karena kan nanti kalau di karet kan semuanya diproduksi. Jangan sampai kita punya bibit yang tahan kering, tapi produksinya buruk gitu. Itu juga bukan usulan yang bagus gitu ya. Ini tenang aja, kalau berkeringan juga karetnya nggak mati gitu. Iya Pak, karetnya nggak mati tapi nggak berbuah, tapi nggak bisa disadap kayak gitu. Nah ini kan sebetulnya riset itu bisa untuk seperti itu, dan pengembangan ke arah sana itu ya sangat mengikuti pola-pola iklim tadi itu, kira-kira itu. Oke ya, jadi itu. Nah harapan saya Bapak Ibu nanti untuk jadi membuat tadi biasanya saya bentuk tugas tadi seperti saya sampaikan, sudah mulai nih kita nih bahaya apa sih, bahaya curah hujannya, kemudian terkait dengan saya tadi kita apa. Jadi mungkin pendekatannya tidak sama bahwa resiko sama dengan hazard dikalikan dengan probability ya. Kalau misalkan untuk tanaman ya, tapi ada juga pendekatan lainnya misalkan. Itu tidak menjadi masalah selama memang rujukannya clear. Oke ya. Jadi itu sistem yang terpapar, sensitivitas dan kemampuan adaptive capacity-nya. Ini juga tadi sudah saya jelaskan ya. Kerentanan mungkin ada kemampuan internal sistem ketika terjadi, bukan diukur dari besaran risiko yang mungkin sama. Jadi dari internality kita dulu ya. Apakah ketika memang kita ini terekspos ya, kita sudah siap atau belum gitu. Jadi misalnya suatu daerah pemukiman berada merupakan rentan terhadap gempa. Bagaimana mereka kerentanan bangunan penduduk dalam ketika terjadi gempa. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Di sinilah muncul nanti akan ada dua konsep rumah dan konsep orangnya gitu ya. Makanya ketika rumahnya misalkan dia tidak tahan gempa, maka yang bisa dilakukan kemudian adalah membuat early warning system ya. Jadi bagaimana misalkan nih edukasi tsunami. Jadi orang-orang Aceh itu kalau parkir mobil selalu menghadap keluar Pak. Jadi tidak lagi dia mobil itu menghadap ke rumah, tapi dia sudah menghadap keluar. Nah itu juga sebetulnya upaya adaptif ya. Kenapa? Karena pada saat terjadi early warning system keluar, itu orang bisa langsung keluar. Coba sekarang kalau begini masuk ke dalam gitu ya. Dan
dan istilahnya itu parkir mundur ya. Nah, di Jepang itu sudah merupakan satu kebiasaan. Jadi semua orang kalau parkir itu harus parkir mundur. Gitu. Karena memang edukasi bencana. Ya, kalau ketika terjadi ada warning sistem bunyi, misalkan ada gempa yang kemudian dia harus lari, ya, dia akan keluar dari situ. Ya termasuk ya kemarin gempa Tohoku ya kira-kira. Nah, kira-kira poin itu ya. Jadi poin itu sebetulnya itu adalah upaya pengurangan resiko bencana. Oke. Jadi, nah ini saya jelaskan lagi. Kalau lihat tadi besaran resiko, maka dalam kawasan tersebut maka semua rumah akan roboh ya. Karena kita bicara kawasan. Kalau ada gempa, rumah akan roboh. Tetapi ketika kita mengurangi kajian kerentanan, maka kita lihat rumahnya. Saya sampaikan tadi. Rumahnya itu terbuat dari apa gitu ya kira-kira gitu. Jadi ada satu mahasiswa bimbingan S3 saya dulu dia di Bengkulu melakukan kajian itu menilai tingkat kerentanan masyarakat terhadap gempa Bengkulu. Dari mana? Dari rumahnya. Jadi dilakukanlah penilaian atas kelas rumah. Nah, dari mana? Dari struktur yang dibangun. Kebetulan waktu itu saya di teknik sipil, kita melihat struktur rumah itu seperti apa gitu ya. Belajar dari gempa Jogja, sebetulnya gempanya tidak membunuh gitu Pak. Yang membunuh itu adalah rumahnya gitu. Jadi kajian tentang rumah itu ya, kita pernah melakukan perkembangan pola rumah di Sumatera Selatan dengan Profesor Komatsu ya. Jadi rumah di Sumatera Selatan sendiri, terutama yang dari Batu Raja ke sana, itu lahat itu rumah panggung itu sudah memprediksikan rumah tahan gempa. Kalau kita lihat sederhana saja, dia rumah panggung, tetapi di tiang panggung itu selalu taruh mangkok. Mangkoknya itu dengan tujuan agar ketika terjadi gempa dia bergoyang. Nah, tapi begitu terjadi sekarang, itu nggak ada lagi, Pak. Jadi si tiang itu sampai ke bawah. Gitu. Tidak ada lagi sih, Mak. Jadi dibagi dua antara tiang dengan tiang rumah sendiri. Sekarang kan dari tiang atas sampai bawah jadi satu. Dulu tidak. Gitu. Nah, sebetulnya ketika dia memisahkan antara tiang untuk rumah panggungnya dengan tiang untuk rumah, itu dia meredam getaran gempa, kira-kira itu. Nah, itu tadi salah satunya adalah adaptifnya itu sendiri sebetulnya masyarakat dulu sudah lebih adaptif ya, tetapi kemudian ya karena memang jadi repot ya kita bayangkan, jadi harus buat dua tiang yang lebih besar daripada yang di atasnya kan, karena ini akan numpang di dalam tiang di bawahnya itu kira-kira. Nah, kajian yang detail itu sebetulnya kita lakukan di Nias. Bagaimana rumah-rumah tradisional Nias, karena itu kan lebih sering kejadian gempa, dan ketika itu terjadi di Nias masih bisa dilakukan. Oke, ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, sehingga pada akhirnya ya kita harus membuat telang toleransi. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Kalau kita bicara misalnya pengaruh curah hujan ya. Tanaman itu kan tentu ada curah hujan yang ideal ya. Curah hujan ideal itu ada di batas atas. Katakan ya curah hujan minimum, ini curah hujan maksimum. Kira-kira. Jadi ketika dia di dalam rentang batas ini sebetulnya statistikal sih. Jadi curah hujan sekian milimeter itu ya tidak menyebabkan tanaman mati. Jadi kurang ataupun lebih. Nah, menentukan gambar grafik ini sendiri, membuat transfer itu merupakan bagian dari riset. Itulah tadi yang saya sampaikan, munculnya istilah tahan basah, tahan kering itu dari gambar ini sebetulnya. Jadi berapa milimeter hujan, ya, berapa milimeter hujan yang bisa diterima, ya, sehingga dia bisa adaptif, ya kira itu. Nah ini poin ini yang kita sebut sebagai coping range, sebagai coping range-nya itu sebagai selang toleransi. Selang toleransi itu tadi. Nah, untuk menentukan informasi ini kan ini berdasarkan data, Pak ya, berdasarkan satu kajian. Jadi kalau kemarin Pak Carlos mengatakan, saya punya curah hujan di A, curah hujan di B, curah hujan di C, curah hujan di D, gitu ya. Kemudian
lihat misalkan dari citra satelit gitu ya, pada saat bulan-bulan basah itu pertumbuhan karetnya seperti apa kira-kira gitu. Itu kan bisa mungkin nanti compare-nya itu adalah curah hujan tahunan ya, karena karet kan tanaman tahunan, lain kalau dengan palawija. Ini yang saya bayangkan aja. Mungkin menjelaskan mungkin nanti Bapak bisa mengekspor, tapi saya bayangkan itu seperti itu. Jadi dalam 1 tahun ini sebetulnya yang ideal ya untuk pertumbuhan karet itu di curah hujan berapa gitu ya. Jadi mungkin nanti ketemu garis tengahnya ya, tapi sebetulnya ketika kita bicara kerentanan itu threshold-nya itu critical threshold-nya. Jadi kalau yang ini adalah untuk hujan, nah yang bawah ini adalah untuk kekeringan. Jadi kalau agak kering gitu ya, kering sampai sangat kering gitu ya, kemudian makin lama ya makin atas gitu ya, kira-kira seperti itu atau tidak. Nah ini kan atau tadi seperti yang saya contohkan ya, waktu itu Pak Sabar sih yang melakukan kajian lebih detail ya, sehingga karena ternyata dari pala sendiri gitu itu ada juga rentang suhunya gitu. Jadi tidak semua pala juga cocok, jenis pala itu cocok ditanam di pagar alam sebagai pengganti kopi ya. Nah itu juga ada poin-poin tertentu gitu. Jadi dalam poin ini sebetulnya yang bisa kita lihat itu bagaimana si jenis tanaman tadi ya yang sesuai tadi. Nah dari poin ini kan sebetulnya nanti kalau dari sisi saya sebagai yang bicara mengenai GDP loss itu adalah pada saat kapan masyarakat tidak berhasil penanamannya kira-kira itu. Saya melihatnya ke arah sana. Tapi mungkin dari kajian Bapak ataupun Bu Mega lebih kepada tanaman hutannya gitu kan. Misalkan kalau di Bu Mega mengembangkan HBK hutan bukan kayu gitu ya. Kalau nggak ada tanaman intinya misalkan. Jadi misalnya nih kebetulan saya di sini, saya di Bandung, di teman saya itu tetangga saya di sini dia penyuluh kehutanan. Dia sekarang mengembangkan kopi komoditasnya. Tetapi dia tidak ingin hanya kopi. Kopi itu kan sudah semakin banyak ya. Dia buat semacam kalau kita buat bicara kopi ya, kebetulan saya pencinta kopi. Di rumah saya mengumpulkan berbagai jenis kopi, kemudian Bapak beli mesin kopi gitu Pak. Ini efek dari pandemi kan. Kalau dulu mau ngopi tinggal keluar ya cari kedai kopi, sekarang kan keluar juga kita takut. Akhirnya kita beli kopinya, kemudian kita pelajari cara buat kopinya gitu sampai akhirnya saya paham bahwa kalau mau buat espresso yang enak itu kita harus mempertahankan suhu di 80 antara rentang 83 sampai 85 gitu ya. Itu sampai saya akhirnya beli tekonya ini yang teko listrik yang ada suhunya gitu. Saking ingin tahu bahwa nah kira-kira itu. Nah sebetulnya teorinya dari sini. Jadi saya itu kan ingin mendapatkan kopi yang enak gitu Pak. Kalau suhunya di bawah itu nggak keluar gitu ya. Jadi kalau saya beli, dan itu ternyata semua jenis kopi itu berbeda-beda. Gitu. Ini kalau saya dari sisi penyajian, kalau kopi yang Arabica misalkan, Arabica pun nanti harus baca lagi ternyata. Begitu saya lihat, oh ini ketinggian berapa? Karena ternyata proses pematangan pada saat itu berpengaruh terhadap rasa kira-kira gitu. Nah ini juga sama, ini kan terhadap kalau dari sisi ini kan terhadap produksi nanti. Nah, jadi si teman saya ini pada saat dia mengembangkan kopi sudah cukup biasa. Tentu harus ada produk tambahannya, yaitu gula aren. Gitu. Jadi produk yang mereka bangun itu ada 2, kopi dan gula aren. Nah, si gula aren ini kan kalau orang mau kopi udah banyak Pak, tapi bagaimana nanti market yang disasar itu adalah kopi gula aren, es kopi gula aren itu kan marketnya, sehingga dia punya brand image lagi yang baru. Gitu. Brand image-nya itu adalah kopi kolin. Kopi kolin ini memang cocok untuk gula aren. Nah, gula arennya sendiri harus gula aren yang ini gitu. Nah, itu bagaimana gitu ya
membrain masyarakat ya dari climate sebetulnya awalnya. Jadi proyek di situ lahir karena aspek tadi ini. Jadi itu kan alternatif orang-orang yang tinggal di sekitar Bendung Saguling. Begitu karena Bendung Saguling itu berdampak pada eutrofikasi, kemudian percepatan jangka Saguling karena dia banyak masyarakat mengembangkan jaring apung, maka jadi kembali kita bicara ke kerentanan tadi. Sementara pada saat jaring apung ini, masalahnya kalau musim hujan ekstrim terjadi eutrofikasi, apa istilahnya itu yang NO2-nya naik, ikannya banyak yang mati. Padahal karena apa sebetulnya? Karena pada saat dia memberikan pakan itu over gitu. Jadi penyuluh menyebutkan penyuluh perikanan pemberian pakan itu pagi sekian kilo gitu Pak, sore sekian kilo. Ya tapi kembali pada saat pelaksananya kan orang males Pak 2 kali. Pagi-pagi datang, sore datang. Jadi mendingan ngasih makan ikannya sehari sekali. Itu. Nah, pada saat dikasih makan ikan itu sehari sekali, jadi katakanlah 1 kilo harus dibagi 2, 1 kilo pagi, setengah kilo pagi, setengah kilo siang, dia kasih 1 kilo di pagi hari sekali. Maka kebayang yang dimakan ikan setengah kilo, yang setengah kilo pasti akan turun ke bawah. Kira-kira itu. Nah, kembali ke sini, jadi coping capacity itu dari situ. Nah, ini juga merupakan kajian tersendiri ya, bisa dilihat dari nilai tersebut. Oke. Nah, next-nya itu karena lalu di mana kita nanti mendefinisikan upaya adaptasi tadi ya, bagaimana kita mendefinisikan upaya adaptasi tadi. Jadi pada saat kita upaya adaptasi itu adalah memperlebar selang kapasitasnya sendiri. Jadi itu yang disebut dengan upaya adaptasi. Nah, setiap upaya yang kita lakukan untuk memperlebar tadi, jadi si selangnya tadi itu ya, tentu saja ini merupakan adaptive capacity. Nah, itu yang kita sebut sebagai penilaian adaptive capacity. Nah, itu. Ya. Oke. Ini kan tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi keterpaparan itu kalau dari sisi untuk manusia memang lebih dekat kepada geografis tentunya ya. Dekat dengan sungai, maka dia lebih terpapar dengan banjir. Dekat dengan bukit, maka dia terpapar dengan longsor, kira-kira gitu. Tapi kalau sudah bicara ekstrim dan ekstrim, itu tidak geografis kemudian menjadi kurang. Oke. Nah, sekarang kita bicara sensitivitas nih. Sensitivitas, karena saya banyak seperti sampaikan tadi, saya banyak melakukan kajian kepada manusia, maka sensitivitas ada derajat di mana komunitas terpengaruh oleh tekanan iklim. Itu definisi dari karena tadi di awal ya saya sampaikan di poin ini. Jadi nanti harapan saya Bapak Ibu bisa melihat poin ini, populasi dinamik. Karena yang kami lihat ada populasi, ya, maka yang kita lihat kita mendefinisikan sensitivitas itu adalah tekanan atas iklim kepada komunitas, kepada human-nya gitu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menemukan sensitivitas kajian Ibu, apa yang mau diukur? Ya itu silakan ditentukan dan silakan dicari rujukannya. Oke. Jadi kondisi manusia dan lingkungan juga menentukan kemampuan adaptasi pengaruh. Jadi misalnya mata pencaharian utama. Kalau memang dia mata pencaharian petani, ya begitu terjadi kekeringan, gagal panen, maka dia sangat sensitif terhadap proses penerimaan mereka terhadap ekonomi mereka, terhadap GDP. Makanya ketika kita menggunakan PDRB loss misalkan sekarang kan pada saat COVID ya misalnya pertanian itu paling tidak terpengaruh ya dibandingkan dengan dari pariwisata ya. Tadinya orang-orang yang pariwisata cukup income-nya besar ya, begitu terjadi COVID maka dia merupakan
yang pertama kali kehilangan sumber penghasilan utamanya. Hotel-hotel menjadi sepi, restoran, kira-kira begitu kan itu yang terdampak pertama itu. Nah, ini juga kita menilai kalau iklim tersebut berubah, maka sumber mata pencaharian utama itu yang paling sensitif. Jadi kita menentukan definisi sensitif itu dari situ. Apa yang menyebabkan ketika iklim berubah tadi, dia mengalami tekanan. Kalau karena kita nggak ada penduduk, maka pencaharian salah satunya. Oke. Nah, kemudian ketika kita bicara adaptive capacity, maka yang kita nilai adalah pendapatan ataupun aspek ekonomi. Jadi misalnya kalau tadi kenapa saya berbicara tadi mereka petani kopi. Suhu naik, dia terancam pendapatannya. Maka dia harus bergeser ke atas. Tetapi kalau dia tidak hanya petani kopi, dia punya punya komoditas lain gitu ya. Jadi ini komoditas nanti yang bisa kita hitung. Jadi mungkin di kehutanan ketika punya program HBK, hutan bukan kayu, sebetulnya dia terpengaruh atau tidak. Atau dikembalikan bahwa HBK itu adalah kapasitas adaptif yang tadinya petani, misalkan petani katakanlah yang kawasan sekitar hutan gitu ya, dia sebagai petani penggarap ladang gitu. Kemudian dia punya HBK itu adalah sebagai adaptive capacity-nya. Nah, karena kita harus berlaku global sebelum saya ini kan, akhirnya kita menggunakan data yang ada kan itu kan. Karena sifat ini adalah kajian nasional. Jadi ini kita menyusun kajian kerentanan itu untuk keperluan nasional. Jadi mana yang lebih rentan terhadap iklim se-Indonesia gitu Pak. Nah, ketika kita membandingkan se-Indonesia, maka kembali kepada sifat data. Tapi mungkin kalau di statistik itu harus sama ya. Jadi apa sih data yang tersedia se-Indonesia kira-kira itu? Pertama kan ada dua cara. Pertama kita batasi dulu bahwa kita ingin kajian ini. Datanya kita siapkan. Nah, kalau ini dibalik, kita berangkat dari data yang ada. Karena tidak mungkin gitu kita nyuruh BPS, BPS tambah dong parameter ini gitu kan. Terus lu siapa kira-kira gitu. Akhirnya kita buka seluruh data BPS yang tersedia di Indonesia. Nah, pada saat itu kami menemukan data PODES. Satuan data terkecil, ini kembali dalam satu kajian. Satuan data terkecil itu ada di desa. Gitu ya. Ada di desa. Nah, weakness-nya dari PODES yang mengisi kepala desa gitu kan. Jadi dari situ aja kita sudah melihat akan ada bias, Pak. Kalau kepala desanya memahami, ya, maka data PODES-nya akan bagus. Yang pertama. Yang kedua, nah ini juga terkait dengan untuk apa gitu ya. Jadi salah satu contohnya pada saat dulu ada kajian BLT ya. Bantuan langsung tunai, itu Bappenas melakukan kajian itu orang itu tidak mau disebut masyarakat miskin. Jadi sebelum BLT itu ada kajian, Pak. Berapa sih, kan Bappenas akan mengeluarkan alokasi anggaran untuk bantuan langsung tunai. Maka kemudian dibuatlah kriteria masyarakat miskin. Misalkan, apakah Bapak punya TV, gitu kan? Apakah macam-macam tipe rumahnya apakah rumah lantai, dan seterusnya. Gitu. Pada saat awal, survei dilakukan, itu orang nggak mau, Pak. Jadi kalau Bapak suruh ngisi, rumah Bapak punya TV, pasti jawabannya iya gitu kan. Karena tadi orang di sini kan gengsinya tanggung. Ya, jadi angka pertama keluar pada saat BLT itu berapa persen saya lupa. Tidak lebih dari 30%. Dan tidak lebih dari 20% masyarakat yang akan menerima BLT. Tapi begitu keluar pernyataan bahwa akan dapat BLT, itu daerah itu langsung minta direvisi Pak datanya. Ya, itu kira-kira seperti itulah. Nah, ini weakness ya dari kajian ini. Ini weakness-nya. Jadi karena gini, setiap kajian itu harus menjelaskan strengthening-nya, juga harus menjelaskan weakness-nya. Strengthening-nya apa? Datanya sama di Indonesia. Kita bisa compare ya, mana yang lebih rentan, mana yang kurang rentan. Tapi weakness-nya tadi, karena data tersebut dari PODES, sangat tergantung dari kemampuan si pengisi data, ya,
yang kemudian kan sekarang sejak 2000 berapa itu BPS ya, kecamatan dalam angka itu menjadi hal yang wajib. BPS harus mengisi. Tapi kalau nah ini Bu Mega nih di Lahap, Ibu bisa lihat ya, kecamatan dalam angka itu bervariatif sekali, Bu. Ada yang memang datanya terisi semua gitu, kecamatannya ya. Ada juga yang banyak bolongnya gitu. Nah, ini tergantung dari bagaimana quote and quote ya, Pak Camat bekerja sama dengan BPS. Karena yang mengatakan BPS, kalau Pak Camatnya welcome, kemudian dia minta Pak Kades mengisi Podes, datanya bagus. Gitu. Nah, poin ini kira-kira seperti itu. Jadi pada saat kita menentukan parameter yang di sini, ya, ini datanya yang tersedia. Nah, kalau Bapak Ibu nanti membuat kajian lebih bagus, tentunya jadi misalkan Pak Carlos akan membuat kajian perbandingan antara beberapa kebun gitu ya. Nah, ini parameternya ada nggak di semua kebun gitu, Pak? Saya nggak tahu apa saja parameter itu. Nah, kalau yang kebun ini ada, kebun ini nggak ada, nah itu berarti nggak bisa gitu. Tetapi dari kajiannya sendiri ini memang menjadi perdebatan misalkan ya. Kita bicara fasilitas pendidikan. Sebetulnya yang kemampuan adaptif, yang penting itu bukan pasti pendidikannya, knowledge-nya, Pak. Bisa aja dia sekolahnya tinggi, tetapi nggak dapat knowledge gitu. Nah, sementara kalau kita menghitung knowledge, pengetahuan sebagai indikator, itu kan intangible. Kita tahu bahwa seorang itu tahu mengenai informasi cuaca, kan harus ditanya, Pak. Bapak pernah dengar berita tentang cuaca atau tidak? Gitu. Kalau hujan itu Bapak tahu nggak kira-kira? Nah, ini kan berarti perlu studi lanjutannya. Nah, studi ini, waktu kita buat kajian ini senasional itu, sebetulnya ya, dan ini ditujukan untuk apa? Untuk pembangunan, gitu Pak. Untuk proses perencanaan pembangunan. Jadi menilai bahwa kalau masyarakat tinggi depan sungai, maka ada terpapar, jumlah kakak bantaran sungai, bangunan bantaran sungai, kepadatan penduduk, itu adalah yang akan terpapar. Kemudian sensitivitasnya sudah sampaikan tadi, karena dia community population, maka kakak kumuh yang kita ukur. Semakin kumuh, dilihat dari mana? Nah, ini kan indikator yang ada di pembangunan. Ada kemiskinan, ada mata pencaharian, ada infrastruktur, ada ekonomi, ada pemerintahan, ada ekosistem. Jadi ketika kita bicara keterpaparan, seperti saya jelaskan tadi, dia geografis saja, dekat dengan sungai dan seterusnya. Tapi begitu kita bicara antara sensitivitas dan kemampuan adaptif, dari parameter yang ada, yang poin yang sebelah kanan ini adalah teman-teman Bappenas sebagai pengambil keputusan. Jadi kajian itu ini spesifik melihat siapa sih pengguna, gitu Pak. Jadi itu Pak Bu ya. Jadi kalau kita bicara ke teman orang-orang di Bappenas atau Bapeda, dia tahunya ya ini. Oh, kalau saya ini ingin mengurangi kan target pembangunan itu adalah tingkat kemiskinan, peningkatan green job ya, aspek pencaharian gitu kan, infrastruktur dasar, kemudian pertumbuhan ekonomi gitu kan. Kan itu yang dibahas itu. Makanya kemudian kita menerjemahkan dari rencana pembangunan menjadi kalau ini terjadi, kalau kerentanan ini terjadi tersebut, maka capaian pembangunan tidak akan tercapai. Nah, ini kira-kira seperti itu. Jadi kalau mungkin yang saya bayangkan di karet itu, kalau yang terjadi produksi karet tidak akan tercapai gitu kira-kira gitu. Nah, jadi itu di kuliah pertama saya sampaikan seberapa penting kita akan menilai ini. Oke, ya. Jadi data ini semua ini ada di dalam data BPS, Pak. Jadi kalau kita buka BPS dimanapun kita mendapatkan data ini. Fasilitas pendidikan disebutkan dengan jumlah sekolah. Desa A jumlah SD berapa, SMP berapa, SMA berapa. Fasilitas kesehatan di situ juga keluar. Apakah ada puskesmas, ada posyandes, posbindu, macam-macam. Jalan di situ aspek jalan dan seterusnya. Komunikasi dari mana? Dari BTS. Jumlah pemancar saluran komunikasi. Program TV kan itu juga orang sudah tahu itu ada di dirjen. Apakah misalkan menerima, kan itu jadi pertanyaan oleh di dalam survei tadi itu. Ya. Demikian juga dengan yang di atas ini. Berapa banyak sih pemukiman tadi, penggunaan bahan bakar, kriteria kualitas jamban,
apakah pembuangan sampah, kemudian sumber penghasilan utama. Nah, pertanyaan-pertanyaan semua ada di dalam datanya BPS. Jadi kalau kita ingin membandingkan Okultus Indonesia, makanya kemudian dari situ keluarlah SIDIQ. Jadi bisa dilihat, bisa dicari sistem, dan cuman sekarang ini nggak tahu nih, lagi nggak jalan SIDIQ-nya. Sebentar, bisa dibuka nggak ya? sidik-lhk.go.id. Nah, ini dari kemarin begini, Pak. Jadi ini sidik-lhk.go.id. Ini kita bisa pilih sampai desa. Jadi, tapi tadi ya saya jelaskan datanya seperti itu. Ya, jadi kalau Bu Mega mau tahu berapa rentan desa yang ada di Lahat, ya, itu bisa dibandingkan, Bu. Ibu bisa membandingkan desa A, desa B, desa C. Nah, data ini terakhir diupdate saya lupa tahun berapa. Ini lagi nggak bisa kita buka ya. Tapi ini di Indonesia sudah ada. Jadi mau membandingkan antar desa juga sudah bisa dengan SIDIQ. Tapi dan di SIDIQ ini sebetulnya bisa diupdate datanya. Ini 2018. Ya. Jadi kerentanan tahun 2018. Sekarang kita udah 2022, ini belum ada update. Ya. Dan harapannya kemarin pada saat kita menyusun ini, itu adalah melakukan updating data. Ya. Updating datanya, karena ini kan data BPS ada di kabupaten kota masing-masing ya. Nah, di gambar yang ini ada indeks kepaparan, indeks kapasitas, sama indeks sensitivitas. Ini gambarnya seperti ini. Oke. Ya. Ya. Jadi kita menggunakan persamaan yang di atas ya, IKS, indeks sensitivitas, indeks kapasitas, ya. Jadi sensitivitas sama kapasitas di bawahnya. Sensitivitas, ya. Ini sensitivitas. Ini yang ini adalah sensitivitas ya. Jadi apa sih yang menyebabkan ini? Yang tadi kita bisa buka di sini. Ini sensitivitasnya. Kemudian ini adaptive capacity-nya. Oke. Jadi kita sebut dengan ya sebetulnya kalau kuadran kan 4 ya. Ini udah 5 ya. Kemudian digambar, dan sekarang kita sudah menggunakan yang ini, yang sudah 7 bukan kuadran. Kalau kuadran itu 4, saya lupa istilahnya. Ya. Jadi kita sudah bagi 7 tingkatan, ya, 7 tingkatan. Karena parameternya sebanyak ini, kemudian kita untuk menilai, jadi ini digunakan, cara penggunaannya seperti ini. Ketika di daerah tersebut kita mendapatkan nilai IKS-nya berapa ya, nilai IKA-nya berapa, nanti bentuknya itu di dalam spider, jadi bentuknya itu nanti akan seperti ini gambarnya itu. 7 ada 7 sisi ya. Ini saya nggak bisa dibuka di sini, yang tadi itu yang di sini. Ini ada 7. Jadi kita bisa melihat dia ini sensitif atau seberapa besar kemampuan hadapinya, kemudian pada bagian mana. Ini keluar semua bisa, dan ini bisa di-download. Cuman ini nggak tahu nih kenapa tidak bisa ya, tidak bisa digunakan. Nah, dari poin itu kemudian KLHK ya didorong untuk membuat program kampung iklim atau disebut dengan Proklim. Nah, Proklim itu upaya untuk meningkatkan kapasitas adaptif ya di masing-masing daerah, kira-kira gitu. Jadi dan ini kan kalau kita mau lanjutkan dengan studi ini, itu ada Permendes yang mengatur pembiayaan untuk peningkatan ketahanan. Karena saya sampaikan tadi, saya lebih banyak digunakan untuk human ya, untuk manusia. Karena tadi model pertama itu kuncinya ada di sini. Saya sampaikan ada di sini. Ini yang harus kita jelaskan. Jadi harapannya Bapak Ibu buat
slide ini, ada kerentanannya apa gitu ya, kemudian dinilai ini apa yang ingin menjadi goals-nya di sini. Si kerentanan tadi itu apa? Apakah produksi karet, bumega, apa? Ya, enggak, silakan. Jadi sehingga kita bisa melakukan kajian kerentanan, ya, kajian penilaian dampak perubahan iklim yang saya harapkan nanti ke depannya bisa digunakan untuk memperkuat rencana penelitian. Itu. Ya, itu kira-kira. Oh ya, saya lupa tadi belum sempat saya upload karena kebetulan dari pagi tadi cukup banyak kegiatan. Saya baru ingat juga tadi, nah tadi agak telat ya, baru break dari yang satu, kemudian terus ngajar. Kira-kira itu. Ya, itu ya. Jadi tadi harapannya sudah mulai mencari rujukan-rujukan ya mengenai kajian dampak itu di masing-masing sektor ya. Jadi kalau ya paling tidak, karena saya minggu lalu ditelepon Pak Faisal mengingatkan bahwa Unsri kan punya target 2 tahun ya lulus, Bapak Ibu. Ya, saya sangat berharap seperti itu gitu ya. Bukan apa-apa, karena ini kan sebetulnya ada hubungannya dengan